Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, berkhusus Al-Habib Zain bin Habib Hasan Baharun dan semua para habaib, para masyaikh, para asatidah dan kedua mempelai serta sahibul hajah akhina Ustaz As'ad Syafi'i. Alhamdulillah telah kita sama-sama saksikan prosesi akad nikah yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya sebagaimana selalu dijelaskan oleh para ulama, Nabi kita Muhammad SAW sifatnya, keadaannya, dan juga apa yang dibawanya adalah tersirat dalam sebuah ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad memang jati dirinya merupakan rahmat, tapi kalau cuma jati dirinya dia merupakan rahmat, berarti rahmat sekarang sudah tidak ada lagi, karena Nabi Muhammad sudah tidak bersama kita. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat itu bukan hanya jati diri Nabi Muhammad. Jati diri Nabi Muhammad memang sumber daripada rahmat, tapi yang lebih daripada itu adalah apa yang keluar dan apa yang diajarkan, apa yang diarahkan, serta apa yang disyariatkan Nabi Muhammad, itulah yang dimaksudkan dengan syariah yang membawa rahmatan lil alamin. Semua syariat Nabi Muhammad membawa rahmat. Di antara syariat-syariat tersebut adalah yang sekarang kita laksanakan dan kita saksikan bersama-sama, pernikahan yang dilangsungkan dengan sesuai ajaran Nabi Muhammad, maka merupakan rahmat. Dari mana segi rahmat itu? Rahmat itu bisa kita dapatkan di dalam pernikahan berlandaskan sebuah ayat yang berbunyi nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kalian itu, para istri kalian itu merupakan sebuah ladang bagi kalian, maka terserah mau ditanami apa ladang itu. Inilah maksud yang dimaksudkan di dalam syariat nikah itu, sebuah rahmat yang tersimpan, yang banyak terkandung di dalam pernikahan itu. Termasuk daripada rahmat itu adalah dengan kita menikah, maka akan banyak sekali jaringan-jaringan pahala yang akan kita gapai dan yang akan kita raih. Pahala yang kita dapatkan karena istri, pahala yang akan kita dapatkan nanti setelah dia punya anak, ini merupakan sebuah kandungan dan sumber pahala yang begitu banyak. Cuma banyak orang yang tidak mempersiapkan diri ketika menghadapi sebuah prosesi pernikahan dan syariat yang mulia ini, sehingga banyak yang masuk ke dalam sebuah pernikahan tapi bukan pahala yang didapatkan, tapi sebaliknya dosa yang didapatkan. Padahal sebelum kita menikah kita tidak tahu apakah kita ini termasuk yang baik di sisi Allah atau tidak. Begitu kita menikah, kita sudah bisa mengetahui apakah kita ini termasuk yang terbaik di antara kita atau tidak. Kalau kita ingin tahu apakah kita itu baik di sisi Allah atau tidak, dengan kita menikah, maka kita berarti sudah bisa mengetahuinya dan mendeteksinya. Caranya bagaimana? Kita lihat bagaimana keluarga kita, bagaimana istri kita. Kalau istri kita mengatakan kau adalah seorang suami yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, anak kita mengatakan kau adalah ayah yang terbaik, cucu kita mengatakan kamu adalah kakek yang terbaik, maka berarti kita adalah yang terbaik di sisi Allah. Dan itu tidak mungkin kita akan capai kecuali dengan pernikahan. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, pernikahan itu merupakan sebuah ladang yang sangat besar, ladang yang sangat luas, medan yang sangat menjanjikan, tapi juga medan yang sangat mengancam kepada kita semuanya. Menjanjikan dari segi apa? Dari segi pahala yang begitu banyak. Kalau kita benar-benar menerima istri kita sebagai amanah daripada Allah Ta'ala, dengan segala bentuk kelemahannya, dengan segala bentuk kekurangannya, maka kita akan menjadikan istri kita merupakan sumber daripada pahala yang begitu banyak. Kadang-kadang kita
kita berbuat baik, berbudi pekerti, berakhlakul karimah kepada orang lain, kepada tetangga, kepada handai tolan, kepada mitra kerja, tapi kepada istri sendiri tidak. Maka ini adalah sebuah hal yang sangat bertolak belakangan dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yang harus merasakan dengan kebaikan kita, dengan perilaku baik kita, dengan akhlakul karimah kita, dengan apapun yang tampak dari kita, dari kebaikan itu adalah keluarga kita dahulu sebelum yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, al-muta'addi bisadaqah kamani'iha, orang yang melampaui batas sodakoh itu sama seperti mencegah sodakoh. Artinya apa? Kata ulama, artinya adalah kalau seumpama sodakoh itu sampai lepas kepada orang lain sebelum keluarganya, lebih mementingkan orang lain sementara dia menelantarkan keluarganya, maka orang itu seakan-akan telah mencegah kebaikan itu dari dirinya sendiri. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau kita melihat di antara sejarah Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, maka yang paling tinggi adalah akhlaknya Nabi Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad. Itulah sebagai contoh bagi kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi SAW itu merupakan sebuah tauladan yang sangat baik bagi kita semuanya. Nabi Muhammad lihat bagaimana kepada keluarganya. Beliau tahu keluarganya ini adalah sebuah jalan, sebuah proses, sebuah sebab untuk meraih ridho Allah sebanyak-banyaknya dan yang paling banyak. Oleh karenanya beliau itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kita melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad kepada keluarganya, bagaimana beliau lemah lembutnya kepada istrinya, bagaimana kata-kata yang sangat lembut yang keluar darinya kepada istri-istrinya itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan mungkin kita tidak pernah mengatakannya dan berbuat seperti itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah melaksanakannya. Nabi Muhammad ketika beliau itu masuk ke dalam rumah dalam keadaan capek, dalam keadaan ruwet pikirannya, dalam keadaan kacau, yang banyak memikirkan umat dan sebagainya, tapi subhanallah begitu dia masuk dalam rumah mendapatkan istrinya sedang menyapu, diambil sapunya diteruskan, mendapatkan istrinya sedang menjahit, diambil alat jahitnya diteruskan oleh Nabi, mendapati mereka dalam keadaan memotong-motong daging, diambil pisaunya diteruskan oleh Nabi SAW. Jabar khotirnya luar biasa, menyenangkan hati istrinya itu luar biasa. Beliau tahu ini loh istrinya yang wajib untuk diutamakan melebihi daripada yang lainnya, ini loh anak-anaknya yang lebih diutamakan melebihi daripada yang lainnya, dan itulah contoh bagi kita semuanya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga sangat mengetahui ternyata keluarga ini di samping merupakan sebuah kenikmatan juga merupakan sebuah ujian dan cobaan. Maka barang siapa yang menjadikan diri kita ini termasuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, pasti bahagia, pasti mulia, pasti sejahtera berkaitan dengan keluarganya. Kalau kita menerapkan yang namanya syariat Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita, maka pasti rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu pasti. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah sebuah tumpuan, Nabi Muhammad itu adalah sebuah tauladan, Nabi Muhammad itu adalah sebuah harapan. Kalau kita berharap ingin bahagia seperti Nabi Muhammad, laksanakan seperti Nabi Muhammad dalam rumah tangga. Beliau mengetahui bahwasanya istri ini kalau kita tidak benar-benar mendidiknya, kalau kita tidak benar-benar mengawasinya dan memantaunya, maka bisa jadi istrinya akan menjadi salah satu daripada musuh dan fitnah bagi kita. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, inna min azwajikum wa uladikum fitnatan lakum. Jadi ada di antara anak-anak kalian itu dan istri-istri kalian yang akan merupakan fitnah bagi kalian. Fitnah dalam artian menjauhkan kita daripada rahmat Allah, fitnah dalam artian mendekatkan kita kepada azab Allah, fitnah dalam artian mendekatkan kita dan menjerumuskan kita dalam kesengsaraan di dunia maupun di akhirat nanti, na'udzubillah. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya istri kita itu benar-benar menjadi istri yang baik dan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah? Yang pertama kali adalah kita harus tahu para wanita itu adalah fitnah. Kita sudah tentunya mengetahui bagaimana ulama mensifatkan fitnah itu. Fitnah itu harus dikendalikan, harus dikekang. Kalau sudah fitnah itu dikendalikan dan dikekang, maka dia itu akan bisa melalui fitnah itu dengan mulus. Tapi kalau sudah fitnah itu tidak dikekang, tidak dikendalikan, maka jangan harap dia itu akan selamat daripada fitnah. Oleh karena itu Nabi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan.
bukan malah sebaliknya yang laki dipimpin sama perempuan. Sekarang kan lain, karena berdalih kita kan harus baik sama istri, kita harus lemah lembut kepada istri, walaupun dengan kita itu merasa kalah kepada dirinya. Tidak seperti itu, kita harus lemah lembut dalam budi pekerti, tapi dalam urusan kepemimpinan tetap kita yang harus memimpin. Dalam urusan dunia silahkan kita mengalah, dalam urusan yang sepele yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan baju, berkaitan dengan apapun yang ada di rumah kita, silahkan kita mengalah. Tapi kalau berkaitan dengan urusan akhirat, kita tiru Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dekat kepada istrinya, orang yang paling supel kepada istrinya, orang yang paling bisa mengambil hati para istrinya. Tapi begitu berbenturan antara kewajiban dengan haknya di dalam rumah tangganya, maka tidak ada satu orang pun dari kita yang berani sampai menegurnya. Ini maksudnya. Sehingga Nabi Muhammad begitu baik kepada keluarganya, bertatap muka dengan senyuman, kemudian dia itu berusaha mengambil hati daripada para istrinya. Tapi begitu kedengaran yang namanya azan, ditinggalkan mereka. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, aku ketika melihat Nabi SAW mendengarkan azan, maka seakan-akan aku melihat Nabi Muhammad tidak mengenal dengan kita. Itu maksudnya tegas, itu maksudnya pemimpin. Keurusan dunia silahkan kita dikalahkan oleh istri, tapi urusan akhirat tidak. Urusan bagaimana istri kita berpakaian itu kita yang menentukan, bukan mereka. Urusan kita berpakaian, yang mana yang akan kita pilih itu urusan mereka, tidak jadi masalah kita ngalah. Tapi kalau urusan mereka berpakaian harus melalui syariat Allah, harus sesuai dengan syariat Allah, jilbab harus digunakan, pakaian harus menutupi auratnya sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nego-nego dalam hal itu, karena itu adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam menentukan pendidikan anak kita, itu adalah kewajiban seorang tua. Orang tua yang dimasukkan di sini adalah orang tua yang laki, bukan perempuan. Tidak ada nego dalam hal itu. Kita harus tetapkan anak kita harus masuk dalam pendidikan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pilihan yang lainnya. Nah, yang semacam itu harus tegas. Tapi kalau urusan yang lainnya, tidak apa-apa kita itu ngalah kepada istri. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim, la indu'itu kariman maghluban ahabbu ilayya min an ut'a laiman ghaliba. Yang artinya kata Muhammad, tidak ada seseorang pun yang memuliakan para wanita kecuali dia itu mulia sisi Allah, dan tidak ada seorang pun yang mencela, menghinakan seorang wanita kecuali orang itu adalah orang yang tercela sisi Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad dalam keterusan hadis itu, kalau seumpama aku dikatakan oleh orang aku kalah sama istri, asalkan mulia di sisi Allah, lebih aku pilih daripada aku dikatakan aku menang kepada istri tapi aku tercela di sisi Allah. Silahkan kalah dengan istri tapi urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat tidak ada kalah. Harus kita itu menang, harus kita memimpin, harus kita yang menentukan dalam rumah tangga kita bahwasanya ini yang benar. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu yang harus ditetapkan dan diterapkan di dalam rumah tangga itu. Dengan begitu maka kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan dengan begitu maka kita akan mendapatkan rahmat, barakah dan maghfirah serta inayah daripada Allah Ta'ala. Akhirnya kita berharap kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah Ta'ala semoga dengan apa yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini, daripada ibadah, daripada kita menghadiri sebuah acara yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, semoga kita pulang dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, semoga keadaan kita dirubahkan menjadi keadaan yang lebih dicintainya, lebih dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga kedua mempelai mendapatkan kehidupan yang mawaddah, sakinah, warahmah, dan jodohnya panjang, dan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah yang terus membanggakan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita juga dijadikan sebagai suami-suami yang dapat diteladani oleh keluarganya, menjadi suami dapat memimpin anak istrinya, menjadi seorang suami yang membanggakan Nabi Muhammad SAW dan menjadi contoh bagi rumah tangga kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la mana wa sallallahu alaihi